Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu Allah berikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pekan lalu, yaitu bab 7 materi beriman kepada Rasul. Sebelum kita mulai, mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami setiap ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini ada salah satu kisahnya Nabi sekaligus Rasul Allah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah putra dari salah satu wanita mulia yang Allah jamin kelak akan masuk surga. Siapa ya namanya? Namanya adalah Maryam binti Imran, di mana kedua nama tersebut Allah jadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ada dalam urutan ketiga di dalam Al-Quran, sedangkan Quran surah Maryam ada di urutan ke-19 dalam Al-Quran. Baik, kita semua tahu ya bahwa beliau ini, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Allah berikan mukjizat yang luar biasa. Beberapa di antara mukjizat itu ada menghidupkan orang yang sudah wafat. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-49. Lalu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contohnya buta dan sopak. Sopak bisa kita sebut sebagai vitiligo dan berbagai macam penyakit lainnya. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 110. Selain itu, adapun mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam adalah mengetahui rahasia orang lain. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-49. Dulu, kaum Nabi Isa alaihissalam menganggap beliau sebagai nabi, manusia biasa. Ini awalnya. Sahabat-sahabat beliau berkata demikian. Nah, sebagai informasi, sahabat-sahabat Nabi Isa ini disebut sebagai Hawariyun. Ada riwayat yang mengatakan mereka terdiri dari 12 sahabat. Oke, kita lanjut. Berjalan waktu, mereka, yaitu umat Nabi Isa alaihissalam, mulai menganggap Nabi Isa ini adalah manusia suci yang lahir tanpa seorang ayah. Umatnya berpikir, wah, berarti Nabi Isa ini adalah anaknya Tuhan. Nah, di sini menunjukkan bahwa umat beliau mulai ghulu atau berlebihan dalam memposisikan Nabi Isa alaihissalam. Mereka yakin bahwa Nabi Isa alaihissalam ini lebih dari seorang Rasul Allah. Bahkan mereka menganggap Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, yaitu Maryam binti Imran, adalah Tuhan. Sampai-sampai agar tidak lupa, mereka, yaitu umatnya Nabi Isa, beramai-ramai membuat patung Nabi Isa dan ibundanya. Dan tanpa sadar, umat beliau tidak lagi menyembah Allah, melainkan menyembah patung dan berhalanya Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya. Itulah sebabnya Allah mendudukan dan membersihkan namanya di dalam Al-Quran dari keyakinan-keyakinan yang salah, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 117. Dapat kita tarik dari kisah ini, hikmah dari kisah ini adalah bahwa sikap hulu atau sikap berlebih-lebihan ini sangat berbahaya. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap berlebih-lebihan itu yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Selanjutnya ada dalil atau ayat
yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Baik, selanjutnya ada tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu risalah? Risalah adalah pesan. Seorang Rasul tidak mungkin menyampaikan hal yang tidak Allah perintahkan, apalagi hal yang Allah larang. Itu tidak mungkin. Oke, ada kisah salah satu Rasul Allah dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 105 sampai ayat 122 ini. Dalam beberapa ayat tersebut, Allah menceritakan tentang perlakuan umat Nabi Nuh alaihissalam. Mungkin di sini semua tahu ya bahwa bagaimana perlakuan umat Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah kurang lebih selama 950 tahun. Wah, Masya Allah ya. Namun, pengikutnya sangat sedikit. Itu pun hanya terdiri dari kaum fakir dan kaum du'afa. Sedangkan kaum yang lain sangat menolak atau menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan justru mereka mengolok-olok dan mengancam beliau. Sehingga suatu saat beliau berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan Allah untuk diberikan keputusan antara beliau dan umatnya yang mengingkarinya. Dan beliau juga memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan umatnya yang beriman kepadanya. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Kemudian tak lama setelah bahtera atau kapal tersebut selesai dibuat, Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam berupa air bah yang menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam yang mengingkari risalah beliau. Baik, yang kedua, mengimani Rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal namanya. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran Surah Ghafir ayat 78, di mana Allah menjelaskan bahwa sebagian Rasul ada yang Allah ceritakan kisahnya, dan ada pula Rasul yang tidak Allah ceritakan kisahnya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita para Rasul yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana salah satu dari sifat Rasul adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Artinya, apa yang Rasul sampaikan adalah perintah Allah. Baik, yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Allah jelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 64. Baik, selanjutnya contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, menjadikan Rasul sebagai uswah. Apa itu uswah? Uswah itu artinya teladan. Apa yang kita teladani dari seorang Rasul? Yang kita teladani yaitu perilakunya maupun sifat-sifatnya. Yang kedua, selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para Rasul, sehingga tercapai kesuksesan di dunia
dan akhirat. Intinya, tetap istiqomah dalam kebaikan. Lalu yang ketiga, selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Tidak mungkin manusia luput dari ujian. Allah pasti akan menguji hambanya dengan berbagai macam bentuk. Kita harus ingat dan yakin dengan firman Allah bahwa Allah tidak akan mungkin memberi ujian di luar batas kemampuan hambanya. Di balik ujian yang Allah beri akan selalu ada hikmah, dan hikmah atau pelajaran tersebut akan didapat oleh orang-orang yang sabar dan tabah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ada perilaku yang mencerminkan penghayatan iman kepada Rasul Allah. Yang pertama, meneladani sifat dan sikap Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalani hidup berlandaskan norma hukum atau wahyu. Maksudnya, menjalani kehidupan ini sesuai aturan yang telah Allah tetapkan. Yang ketiga, meyakini keberadaan para rasul secara keseluruhan. Jumlah rasul sangat banyak. Tidak semua rasul Allah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Namun, kita wajib meyakini seluruh rasul Allah yang kita ketahui maupun yang tidak diketahui. Yang keempat, membekali diri dengan sebaik-baik bekal. Jadikan dunia ini sebagai tempat bercocok tanam untuk bekal kita di akhirat. Lakukanlah hal baik dan jangan pernah bosan, karena kita tidak tahu perbuatan baik mana yang Allah terima. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah bahwa beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Wajib bagi kita untuk mengimani seluruh Rasul Allah serta meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Selain itu, untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat, kita harus meneladani sifat dan sikap para Rasul serta istiqomah dalam hal kebaikan. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan materi kita kali ini. Ibu mohon maaf sekiranya banyak kesalahan dalam menjelaskan. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.